Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan pagi hari ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini Allah masih melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua, baik itu nikmat sehat, nikmat sempat, terlebih nikmat iman dan nikmat Islam. Maka ma'asyiral muslimin, hendaknya lidah lisan seorang muslim itu senantiasa memuji Allah. Hendaknya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sungguh dengan bersyukur inilah Allah akan menambahkan nikmat-Nya kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Sekiranya manusia itu bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat kepada mereka, baik bertambah secara jumlah ataupun secara berkah. Dan inilah harapan kita ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Kaum muslimin muslimat, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita, kajian Ahad pagi, yang insya Allah pada hari ini sampai beberapa pekan ke depan kita akan mendalami ilmu seputar bekal menyambut bulan suci Ramadan. Hal ini sangatlah penting ma'asyiral muslimin. Bila kita membuka kitab para ulama, maka di sana Imam Al-Bukhari membawakan sebuah bab khusus dalam kitab beliau yang berjudul Bab Al-Ilmu Qoblal Qawli Wal Amali. Bab tentang hendaknya seorang itu berilmu Qoblal Qawli Wal Amali, sebelum dia berkata dan sebelum dia beramal. Pentingnya seorang ini untuk berilmu sebelum berkata dan beramal. Karena ketahuilah, bila seseorang melakukan suatu amalan perbuatan tanpa didasari dengan ilmu, maka ingatlah apa yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Kata beliau, man abadallah bi ghairi ilmin, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari ilmu, kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih, maka yang terjadi adalah kerusakannya lebih banyak, madharatnya lebih banyak. Dan seorang muslim ketika akan kedatangan tamu yang agung, tentulah dia harus mempersiapkan segalanya. Ibarat seorang tuan rumah mau kedatangan tamu yang istimewa, tamu yang spesial, dia bersihkan rumahnya, dia siapkan hidangan yang mewah. Untuk menjamu tamu yang mulia butuh persiapan waktu yang panjang. Begitu pula ketika kita ingin mendapatkan hasil yang lebih utama. Di bulan suci Ramadan ini, maka kita juga butuh persiapan yang matang. Ketika kita melihat ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada seorang nelayan ingin mendapatkan hasil yang melimpah,
maka dia akan mempersiapkan apa kebutuhannya selama dia berlayar di samudera sana. Makanya ketika kita ingin nantinya meraih pahala yang berlimpah, termasuk meraih predikat takwa, maka butuh persiapan yang matang, ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Kita sering mendengar para khatib, para da'i, para kiai, para ulama menyampaikan bahwasannya di antara tujuan Allah perintahkan kita berpuasa la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka di sini butuh persiapan yang matang. Dan bulan suci Ramadan yang mulia harus benar-benar menjadi momen yang sangat berarti bagi kita semua. Kita isi dengan ibadah-ibadah. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ingatlah apa yang disampaikan oleh Imam Abu Bakar Az-Zuhri, di mana beliau pernah menyebutkan at-tahawun bil amri idza hadara waktuhu, yaitu kewajiban telah datang tetapi kita tidak siap untuk menjalankannya. Ya. Inilah salah satu hal yang harus kita waspadai. Imam Abu Bakar Az-Zuhri beliau menyampaikan bahwasanya hal yang perlu kita waspadai adalah at-tahawun bil amri idza hadara waktuhu. Ketika kewajiban itu sudah datang tetapi kita tidak siap untuk menjalankannya. Salah satu sebab ketidaksiapan seorang muslim adalah karena tidak adanya bekal. Makanya pentingnya kita berilmu sebelum berkata dan beramal. Sebelum datangnya bulan suci Ramadan, maka kita persiapkan diri kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai nantinya kita termasuk orang-orang yang merugi. Siapakah mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang puasa, laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Dia enggak dapat nih pahala sedikit pun. Yang dia dapat hanyalah dahaga, yang dia dapat hanyalah lapar. Maka disinilah pentingnya seorang berilmu sebelum dia berkata dan beramal. Disinilah pentingnya ilmu sebelum orang itu beramal sesuatu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan sampai kita termasuk orang-orang yang nantinya ini ketika sudah datang perintah kita tidak siap untuk menjalankannya, bingung. Betapa banyak orang yang menerjang syariat ini. Betapa banyak orang yang ketika datang bulan suci Ramadan santai. Padahal pendahulu-pendahulu kita, mereka orang-orang yang begitu antusias dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah pentingnya bekal. Kita membekali diri kita dalam menyambut tamu yang mulia. Apa bekal yang kita siapkan? Yang pertama adalah bekal ilmu. Mempersiapkan ilmunya sebelum memasuki tamu atau bulan yang mulia. Bukankah kita sering mendengar firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Hendaknya seorang itu mengetahui, mengilmui bahwasannya la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dalam kalimat ini, dalam ayat ini diawali dengan kata fa'lam.
Fa'lam. Hendaknya seorang berilmu. Gak hanya sekedar mengucapkan, tapi mengilmui, memahami, mengetahui. Begitu juga kita. Hendaknya mengilmui babakan-babakan urusan-urusan roh puasa ini. Mu'ad radhiyallahu an pernah berkata, al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Al-ilmu, bahwasanya ilmu itu imamul amali, adalah pemimpinnya amal. Wal amalu tabi'uhu, dan amal adalah pengikutnya ilmu. Jangan dibalik. Betapa banyak orang yang menerjang syariat dikarenakan mereka beramal tanpa didasari ilmu. Sehingga apa? Ketika dia ada sebuah nasihat, amalannya ini nggak sesuai nih dengan syariat baginda Rasulullah, dia cari dalil, dia paksakan sebuah dalil yang sebenarnya bukan pada tempatnya. Makanya disinilah pentingnya ilmu sebelum berkata dan beramal. Ketidakpahaman terhadap ilmu akan berakibat fatal, sebagaimana di awal tadi kita sampaikan apa yang dinasihatkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Siapapun nih orangnya yang beribadah tanpa ilmu, maka banyak kerusakan nantinya. Sehingga betapa banyak orang yang berpuasa tapi masih melakukan perkara-perkara yang dimakruhkan, bahkan perkara-perkara yang dapat membatalkan puasanya. Dan betapa banyak pula orang di bulan suci Ramadan bukan sibuk beribadah, tapi sibuk dengan urusan-urusan dunianya. Inilah yang terjadi. Sehingga apa? Banyak waktu-waktu yang mulia, waktu berdoa, waktu beribadah tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena ketidaktahuan dia terhadap ilmu. Makanya dimanapun kita, mari kita belajar agama. Kita pelajari ilmunya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya puasa Ramadan hukumnya wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Maka menuntut ilmu seputar puasa Ramadan, membekali diri seputar ilmu tentang puasa Ramadan pun hukumnya wajib, karena al-wasailu laha ahkamul maqasid. Ya, berantara untuk menuju suatu ilmu atas suatu kewajiban itu hukumnya wajib. Artinya ketika kita mempelajari ilmu seputar puasa nih, berarti kita sedang mempelajari sesuatu yang wajib, bukan sunnah lagi. Pun dikuatkan dengan hadis Rasulullah, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasannya mempelajari ilmu seputar puasa nih hukumnya adalah wajib bagi kita semua. Sebagaimana hukum ibadah puasa Ramadan hukumnya adalah wajib. Ya. Allah tegaskan sendiri, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan nih atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Goalnya ini nanti agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Goalnya nanti ini agar kita menjadi manusia yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian itu adalah orang-orang yang bertakwa. Apapun pekerjaannya, kalau dia bertakwa, maka dia adalah orang yang mulia di sisi Allah. Bagaimanapun strata kehidupannya ketika di dunia, ketika dia bertakwa, maka dialah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka orang yang mau kaya, mau miskin, ketika dia bertakwa, dia yang paling mulia. Mau dia petani atau pejabat, pokoknya yang bertakwa kepada Allah, dialah orang yang paling mulia di sisi Allah. Maka dengan puasa inilah nantinya harapannya kita menjadi orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah pentingnya kita memahami ilmunya, agar jangan sampai nanti Ramadan berlalu kita tidak mendapatkan apa-apa. Harapannya kita selesai puasa Ramadan, selesai bulan Ramadan, kita mendapatkan predikat dan gelar takwa. Ya. Gelar takwa ini lebih istimewa daripada S1, S2, S3. Karena gelar takwa inilah yang akan menjadikan manusia mulia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bekali diri kita dalam menyambut bulan yang mulia, menyongsong bulan yang penuh dengan keberkahan di dalamnya. Kita bekali diri kita dengan ilmu. Ya. Kita bekali diri kita dengan ilmu agama. Karena penting nih, ya. Bekal ilmu ini sangat penting. Betapa banyak orang tergelincir dalam suatu permasalahan yang diharamkan. Itu karena kejahilannya terhadap ilmu. Orang itu saat ini banyak yang semangat ibadah dalam artian amaliyahnya. Ya. Tapi masalahnya kadang mereka tidak tahu tata aturannya. Sing semangat poso oke. Tapi kadang-kadang nggak tahu aturan dan syariat-syariatnya seperti apa. Sampai ono sing poso ngebleng. Ya. Sedino full isu sampai bengi nggak mangan. Maka di sini pentingnya belajar agama. Nggak mungkin kita bisa mendapatkan hasil yang optimal kalau ibadah tersebut tidak didasari dengan ilmu agama. Iki ana wong maca Al-Qur'an sing siji nggak ngerti ilmune tentang maca Al-Qur'an, sing siji ngerti ilmune. Sing siji menang bantere, menang cepete, menang oke oleh, tapi dia nggak tahu nih bacaannya benar apa salah. Makanya kan disuruh belajar dulu. Ini ada orang sholat, ya semangat sholatnya, tapi ketika nggak paham ilmunya, ingatlah bagaimana Rasulullah ya mengingatkan sahabatnya, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ayo kembalilah ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Padahal sudah sholat tadi, tapi karena sholatnya ini tidak sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah, ya ini tadi disuruh mengulangi. Maka dalam menyambut bulan suci Ramadan pun kita harus bersiap dengan ilmu. Menyiapkan diri kita dengan ilmu agama agar kita bisa meraih ya, keutamaan yang lebih. Kita bisa meraih fadilah-fadilah di bulan yang mulia tersebut. Agar ibadah kita diterima oleh Allah, agar ibadah kita sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara bekal yang harus kita persiapkan, hendaknya kita memperbanyak berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, agar diberikan kemudahan dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Perbanyak meminta kepada Allah, ya, perbanyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari atau tidak bahwasannya kita ini makhluk yang lemah. Ya, kita ini makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Ya.
Wa khuliqal insan dha'ifa. Surat An-Nisa ayat 2. Dan manusia diciptakan dalam kondisi lemah, dalam keadaan lemah. Seharusnya ini kita sadari. Kalau bukan karena pertolongan Allah, tentulah kita tidak dapat mengerjakan, melakukan suatu hal apapun. Ini karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk nantinya di bulan suci Ramadan, minta nih pertolongan kepada Allah agar kita dimudahkan dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dimudahkan dalam membaca Al-Quran, dimudahkan dalam melaksanakan sholat tarawih, dimudahkan dalam melaksanakan ibadah puasa, dimudahkan dalam setiap urusan ibadah kita. Karena betapa banyak orang yang justru di bulan suci Ramadan kesibukan urusan dunianya tambah menumpuk, tambah banyak. Maka minta kepada Allah, memohonlah kepada Allah agar di bulan suci Ramadan nanti kita bisa beribadah dengan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Anas bin Malik, beliau pernah berkata bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Udahlah segala kesulitan, mungkin kita saat ini, waduh saya ini kerja sama orang, kalau di bulan suci Ramadan bagaimana saya bisa optimal? Udah minta kepada Allah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kita minta kepada Allah, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya kerja ikut orang, apa ya bisa nanti saya lebih optimal lagi daripada tahun-tahun yang lalu. Minta pertolongan kepada Allah. Kita ini makhluk yang lemah. Allah maha segala-galanya. Kalau Allah sudah menghendaki mudah, pasti akan menjadi mudah. Nggak ada yang tidak mungkin di alam semesta ini. Mungkin kita berpikiran, waduh saya saat ini kan kondisinya kerja seperti ini, apa ya bisa nanti kerja saya ini kalau malam juga masih full, apa bisa nanti saya bisa menikmati sholat tarawih dengan tenang, apa bisa saya nanti malam bisa tadarus dengan tenang. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau buat mudah, dan Engkau menjadikan segala kesulitan ini, kesedihan ini, jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Ini ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Yakinlah Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Minta kepada Allah, ad-du'a huwal ibadah. Doa kita ini adalah ibadah. Maka perbanyak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk minta kepada Allah, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai bulan Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tasallamhu minni mutaqabbalan, dan kita mohon mudah-mudahan Allah menerima segala amal kita di bulan suci Ramadan. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah Allah akan berikan kemudahan kepada kita. Yakin. Mungkin kita saat ini berpikir, waduh pekerjaan saya ini banyak kalau bulan suci Ramadan, apalagi menjelang 10 terakhir. Pekerjaan saya tambah numpuk. Ini saya jaga toko milik orang, kalau 10 hari terakhir pembeli tambah banyak, sehingga saya kadang-kadang malam kecapean, gak bisa
beribadah dengan optimal, sudahlah minta pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin Allah akan berikan kemudahan. Termasuk saat ini yang kita masih sekitar 1 bulanan lagi akan Ramadan akan datang, berdoa minta kepada Allah, Allahumma sallim li Ramadan wa sallim li Ramadan. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai bulan Ramadan dan antarkanlah Ramadan kepadaku. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu pula berdoalah kepada Allah, minta kepada Allah, Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku. Minta kepada Allah. Sekali lagi, Allah was-sami'ud du'a, maha mendengar doa hamba-hambanya. Terkadang kita ini kurang berdoanya kepada Allah, kurang memintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi kita sadari atau tidak, kita ini dha'ifa, makhluk yang lemah, dan Allah maha al-aziz, maha perkasa, maha segala-galanya. Maka tugas kita adalah senantiasa menggantungkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah Allah akan berikan kemudahan. Jangan berkecil hati, jangan bersedih. Jangan berkecil hati, opo yo iso. Yakinlah Allah akan memberikan kemudahan. Yakinlah Allah akan memberikan kegampangan dalam urusan-urusan kita, gampang nantinya, mudah. Tapi selama ini kita tidak menautkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita enggak memohon nih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu zat yang maha membolak-balikkan hati. Apa yang sulit bagi, enggak ada. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara bekal yang ketiga yaitu memperbanyak istighfar dan bertaubat. Kita sadari atau tidak bahwa maksiat itu akan menjadikan hati kita semakin gelap. Maksiat akan menjadikan diri kita semakin malas beribadah. Karena ketahuilah bahwasannya maksiat itu adalah sebab di antara sebab-sebab yang menjadikan iman kita itu melemah. Sebagaimana perkataan para pendahulu kita bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun. Yazidu bi taatir rahman. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan kepada Allah, wayan kusubi taati syaitan atau wayan kusubil maksiyah. Bahwasannya iman itu akan berkurang, iman itu akan menurun dengan sebab kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ketika iman ini menurun, maka otomatis kita mau beribadah apapun akan terasa berat. Jangankan kok baca Al-Quran 1 juz, 1 halaman itu lagi buka wis angop gitu loh. Jangankan kok kon baca Al-Quran tadarusan sampai sedino 1 juz, wong lagi buka halaman pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iku lo wis ngantuk gitu loh. Ngantuk wisan. Berat. Jangan kok suruh berjalan ke masjid yang jaraknya 10 kilo, 5 kilo, 7 kilo. Uang masjid dekat rumah saja untuk melangkahkan kaki itu berat rasanya. Kenapa? Dha'ful iman, imannya lemah. Makanya orang itu yang gak datang ke majelis ilmu, yang gak datang ke rumah Allah, ketika tidak ada udzur itu bukan karena fisiknya yang lemah, tapi karena imannya yang lemah. Sehingga dia tidak berangkat ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini, ketika iman itu lemah,
Dan kita ketahui sebab lemahnya iman adalah maksiat kepada Allah. Maka jangan heran bila di bulan suci Ramadan nanti juga masih banyak orang-orang yang tidak membaca Al-Quran. Berat karena maksiat yang dikerjakan nih. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Al-Jawab Al-Kafi, beliau pernah menyebutkan ya, bahwasannya dampak perbuatan maksiat, di antara dampak perbuatan maksiat, bahwasanya orang yang bermaksiat tidak akan menemukan manisnya iman, nikmatnya ketaatan dan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak akan menikmati nikmatnya beribadah. Makanya ketika di masjid gak jenak ya, sholat taraweh ya, gak jenak, pingin gelek sing cowopet ya, itu baca Al-Quran gak jenak itu gak tenang ya. Ini yang terjadi. Karena ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim, bahwasanya di antara dampak kemaksiatan, kata beliau adalah bahwasanya kemaksiatan ini akan menjadikan seseorang tidak akan menemukan manisnya iman, nikmatnya ketaatan, nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin kita juga ketika kita tidak merasakan saat ini nikmatnya sholat, nikmatnya baca Al-Quran, nikmatnya duduk di majelis ilmu, itu juga mungkin kita perlu muhasabah, introspeksi diri. Ini mungkin karena maksiat yang kita kerjakan, karena dosa yang kita lakukan, dan tidak dibarengi dengan beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat An-Nur ayat 31, "Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian nih beruntung. Kebalikannya apa? Orang-orang yang tidak mau bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, ini dia akan menjadi orang-orang yang rugi. Dia akan menjadi orang-orang yang rugi. Ya. Dia akan rugi nih. Maka sudah selayaknya ma'asyiral muslimin basahi lidah kita dengan istighfar. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan beristighfarlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Ketika dosa-dosa kita ini bersih, maka Allah akan mudahkan kita dalam menjalankan segala ketaatan kepada Allah. Ringan, enteng. Ya, makanya ketika para ulama terdahulu ya ketika dia belajar ya membaca, menuntut ilmu sampai sekian jam, berjalan sampai ratusan kilometer, berjalan sampai bahkan ribuan kilometer, kenapa mereka enggak sambat? Karena nih mereka sudah merasakan nikmatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sekarang kita belum merasakan itu, ayo kita perbanyak lagi muhasabah, introspeksi diri. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin karena sebab maksiat dan dosa yang kita kerjakan. Dosa yang terus menumpuk sehingga hati kita menjadi hitam kelam sehingga tidak bisa merasakan lagi nikmatnya beribadah kepada Allah. Dan di bulan suci Ramadan nanti amat disayangkan bila kita tidak optimalkan untuk beribadah. Naudzubillah, bila kita sholat tarawih terasa berat, puasa terasa berat, baca Al-Quran terasa berat, terus apa yang mau kita kerjakan? Maka mohonlah ampun kepada Allah, mudah-mudahan Allah akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, dan Allah pertemukan kita dengan bulan suci yang agung dan bisa menjalankan ibadah dengan baik.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh masih banyak dampak dari kemaksiatan ini. Ya. Bahkan terhalangnya ilmu, kenapa kita belajar itu enggak nyantol-nyantol, ini juga karena maksiat. Ya. Kenapa kita tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan sebuah kebaikan? Karena maksiat diantaranya. Bukankah Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan kepada gurunya, ya, aku mengadu pada guruku, ya, kepada Waqi' ansu al-hifdi, tentang buruknya hafalanku. Maka apa kata guruku? Fa arsyadani antarkil ma'asi, maka guruku mewanti-wanti kepadaku, menasihatkan kepadaku agar aku meninggalkan maksiat. Fa innal ilma nurun, karena ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi, dan ilmu itu dan cahaya itu tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ya. Ini. Dan banyak sekali dampak dari perbuatan dosa, maka bertaubatlah, beristighfarlah kepada Allah. Bukankah kita sering mendengar dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas? Kerusakan di muka bumi ini juga terjadi karena dosa-dosa manusia. Ini ulah tangan manusia, diantaranya kata para mufassirin adalah karena dosa-dosa manusia. Maka perbanyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Nabi itu dalam sehari gak kurang 100 kali. Ya. Nabi gak kurang dari 100 kali beliau beristighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Dosa kita terus bertambah, sedangkan lisan kita untuk beristighfar ini masih terasa berat. Maka inilah pentingnya tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam hal takwa. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Kemudian yang keempat, ya, hendaknya kita bersemangat dan memiliki rencana-rencana yang baik agar di bulan Ramadan ini jauh lebih maksimal dalam beribadah. Rencanakan, oh bulan Ramadan kali ini saya harus khatam sekian juz. Oh bulan Ramadan ini mudah-mudahan di tanggal sekian ini saya bisa bersedekah. Di bulan Ramadan ini saya berusaha, mudah-mudahan saya bisa sholat tarawih, ya, dengan membaca Al-Quran sekian juz. Masya Allah, targetkan yang baik-baik. Kita planning mulai sekarang, kita rencanakan mulai sekarang. Oh kalau saya ini hari ini berarti pekerjaan ini harus saya kurangi nih di bulan suci Ramadan. Oh di 10 terakhir ini saya ingin fokus beribadah, berarti mulai sekarang ayo bersemangat dalam bekerja. Mudah-mudahan nanti di bulan suci Ramadan kita sudah ada bekal nih, dalam artian bekal untuk makan selama sekian waktu, sehingga di 10 akhir Ramadan nanti bisa fokus beribadah. Kan kadang enggak, betapa banyak kita jumpai di kalangan kaum muslimin akhir Ramadan itu yang ada malam Lailatul Qadar itu bukan sibuk beribadah, bukan sibuk baca Al-Quran, tapi sibuk ngecat genteng omah, sibuk nyiapno jajan lan makanan, sibuk ini yang itu yang bukan ada hikmahnya atau ada faedahnya dengan puasa ini. Mereka menyibukkan dengan urusan-urusan dunianya. Maka berusahalah agar 10 terakhir Ramadan atau bulan suci Ramadan ini menjadi momen, ya, bagi kita untuk menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi. Maka planning mulai sekarang, rencanakan mulai sekarang ini. Bismillah 10 hari terakhir bulan Ramadan saya ingin sekali, ya, menghatamkan Al-Quran sampai sekian kali. Ya, ayo kita bersemangat, rencanakan semuanya. Sehingga kita bisa hitung-hitungan, meskipun meskipun nantinya Allah lah yang berkehendak atas rencana kita. Tapi setidaknya kita sudah merencanakan, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung dari niatnya. Mudah-mudahan niat baik kita ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Mudah-mudahan niat baik kita ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pentingnya kita meniatkan yang baik. Oh, bismillah ya, ini 10 hari pertama ini saya rencanakan untuk ini. 10 hari terakhir ini fokus ibadah wis, kerja tak tinggal sik wis. Karena dari mulai sekarang dia sudah persiapan nih. Anehnya kan tidak, malah justru di 10 terakhir bulan suci Ramadan sudah mulai ya mencuci apa itu nih, toples ya, sibuk mempersiapkan isinya meja, sibuk browsing ya, berselancar di dunia gaib, dunia maya itu, nyari nih mana baju lebaran ya, mana warna cat rumah yang baik, mana ini ya warna genteng yang baik. Nggak fokus ibadah, malah sibuk urusan dunianya. Eman, sekali lagi eman, sangat disayangkan ini. Bulan yang mulia, bulan yang agung, bahkan di 10 terakhir ada malam Lailatul Qadar, tidak dioptimalkan untuk beribadah, justru untuk yang lainnya. Ngecat genteng ku iso saiki. Ya. Ini seharusnya kita persiapkan sejak dini. Makanya inilah persiapkan kita. Ini kita sampaikan sejak awal sebelum Ramadan masuk. Jangan sampai Ramadan ini datang kita nggak siap. Jangan sampai Ramadan ini datang kita tidak berbekal ilmu. Sehingga Ramadan itu kita jalani dan kita tidak mendapatkan faedah yang banyak. Kita tidak mendapatkan keutamaan yang besar tersebut. Ya, sehingga datang Ramadan, setelah Ramadan tetap panggah wae, enggak ono perubahan babar blas. Padahal tujuan dari puasa ini tadi kita sampaikan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara poin-poin tentang ya bekal menyambut bulan suci Ramadan. Kita sekarang masuk tentang poin apa nih keutamaan bulan suci Ramadan? Apa keutamaannya? Ya. Apa keutamaan dari bulan suci Ramadan? Kaum muslimin yang berbahagia. Ya, sebelum kajian ini saya lanjutkan, mungkin bagi para pendengar yang ingin ya bertanya bisa lewat kolom komentar atau bisa langsung WA di nomor kami ya. Insyaallah admin sudah paham, jadi nanti bisa WA atau nanti bisa lewat kolom komentar. Mudah-mudahan nanti di sesi terakhir kita bisa lakukan sesi tanya jawab. Kaum muslimin yang berbahagia, di antara keutamaan bulan suci Ramadan yang pertama bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Ya, nanti bisa disimak dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum." Ya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di suatu tempat tinggal, di suatu negeri di bulan itu, maka hendaknya ia berpuasa pada bulan tersebut. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Ini jadi di antara keutamaan bulan suci Ramadan, di bulan inilah Allah turunkan permulaan Al-Quran. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kapan itu? Ya, terjadi di bulan suci
Ramadan. Ya, makanya di antara keutamaan bulan suci Ramadan adalah pada bulan tersebut diturunkannya Al-Qur'an. Ya, pada bulan tersebut diturunkan Al-Qur'an. Sebagai petunjuk, makanya Al-Qur'an ini tidak hanya dibaca tapi juga dipelajari nantinya. Dipahami isinya. Maka setidaknya kita juga ngerti nih maksud dari ayat-ayat yang kita baca. Setidaknya Al-Fatihah dan surat-surat pendek ini kita tahu artinya, kita tahu maksudnya, penjelasannya. Dan ini juga membantu kita khusyuk dalam sholat kita. Ngerti soalnya, makanya ketika dalam sholat kadang-kadang pikirannya awak denggelam biar ngetan ngulon ngalor ngidul, soalnya ya orang ngerti. Nggak ngerti apa maksud dari bacaan tersebut. Ini mana ayat ancaman, mana ayat kabar gembira. Kita nggak tahu, wong kita nggak ngerti maksudnya. Makanya ini juga nasihat bagi saya pribadi, kami pribadi dan jamaah sekalian. Ayolah kita belajar tafsirnya. Ya, kita belajar tafsirnya, kita pelajari. Insya Allah banyak nih kajian-kajian yang membahas tentang hal ini. Ya, tafsir juz amma, tafsir surat-surat pendek itu mulai dari An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas ke atas terus. Sehingga kita akan paham nih, ngerti alurnya. Ini bercerita tentang apa? Ini maksudnya apa? Ya alhamdulillah kalau di Malang Selatan kita ada kajian tafsir setiap hari Senin. Ya rutin kita adakan kajian tafsir ini untuk wilayah Malang Selatan, tepatnya di Desa Sumber Manjing Kulon. Maka bagi teman-teman ya, bagi ikhwah semua yang ada di wilayah ya Paga, Donomulyo, Bantur ya, yang dekat-dekat ke Panjen yang mungkin juga dekat ya, mari kita merapat bareng-bareng, kita belajar agama bersama. Ya. Waduh jauh tat wong bondo nguntir gas wae lho. Ini kadang-kadang menjadi alasan kita. Ya jauh Ustaz. Iki jaraknya jauh Ustaz, lumayan Ustaz. Lumayan lho Ustaz, Panjen sampai Sumber Manjing itu jaraknya rada adoh. Terus ndine ya. Bantur Sumber Manjing ku adoh Ustaz. Ini para ulama terdahulu itu getolnya dalam belajar agama, mereka berjalan ratusan bahkan ribuan kilometer loh. Bagaimana kita bisa memahami isi Al-Quran kalau kita nggak pernah belajar, nggak pernah mempelajarinya? Ya maka ayo yang dekat-dekat juga ya bisa merapat, yang jauh-jauh juga mungkin bisa ya, kalau seperti Ahad ini bisa kajian lewat online seperti ini. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua. Jadi Allah turunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Maka di antara keutamaan, keistimewaan bulan suci Ramadan adalah bahwasannya di bulan tersebut diturunkan Al-Quran. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 185 dan surat apa tadi? Al-Qadar ya. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, di antara keutamaan bulan suci Ramadan, dan ini tidak terjadi di bulan lain, bahwasanya di bulan tersebut setan-setan dibelenggu, pintu neraka ditutup dan pintu surga dibuka. Ini ketika Ramadan tiba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Ini kalau datang bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah, pintu surga dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup. Wasuffidatis syayatin, dan setan pun dibelenggu. Rawahul Bukhari wa Muslim ya, dari Abu Hurairah. Al-Qadi bin Iyad mengatakan hadis ini memiliki makna terbukanya pintu surga, tertutupnya pintu jahanam, dan terbelungnya setan. Ini sebagai tanda masuknya bulan Ramadan dan begitu mulianya bulan suci Ramadan ya. Dan hadis ini juga memberikan pemahaman kepada kita bahwasannya di bulan suci Ramadan Allah mudahkan berbagai ketaatan. Ya, mudah. Dan di antara sebabnya juga karena tadi di awal kita katakan
Ketahuilah bahwasanya maksiat itu melemahkan iman, dan ketaatan ini adalah sebab bertambahnya iman. Ketika iman kita bertambah, maka akan dalam melakukan ketaatan lebih mudah. Ya. Al-imanu yazidu bi ta'atir rahman. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah. Ketika di bulan suci Ramadan kita banyak melakukan ketaatan, maka ketahuilah kita akan mudah dalam melakukan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Karena saat itu iman kita bertambah. Coba ketika masuk bulan setelah Ramadan, Syawal. Subhanallah, masjid sepi. Ya, balik sepi nah iki masjid. Sing saurunge ulan suci Ramadan iku ana wong tadarusan, ana wong salat tarawih, ya, di bulan Syawal iki balik sepi meneh. Kenapa demikian? Abot karena imannya menurun. Dia beribadah enggak sebanyak di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Mishkat. Ya. Rasulullah bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan." Apabila datang awal dari bulan Ramadan, sufidatis syayatin wa maradatul jin. Maka ya, setan-setan dan jin yang jahat dibelenggu. Wa ghuliqat abwabun nar, dan pintu neraka ditutup. Falam yuftah minha babun, dan tidak dibuka satupun. Ya. Falam yuftah minha babun. Ya, wa ghuliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup dan tidak satupun yang terbuka. Wa futihat abwabul jannah, dan pintu surga ditutup. Falam yughlaq minha babun, dan tidak ada satupun yang ditutup. Wa yunadi munadin, dan seorang penyeru menyerukan, ya baghiyal khair akbil. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, kemarilah. Wa ya baghiyasy-syarr aqsir, dan menyeru lagi, ya, wahai orang-orang yang menginginkan kejelekan, tahanlah. Walillahi utqa'u minan nar wa dzalika kullalailatin. Dan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka, yang demikian terjadi pada setiap malam. Inilah keutamaan bulan suci Ramadan. Ya, ghuliqat abwabun nar wa futihat abwabul jannah wa sufidatis syayatin. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dan jin, ya, setan semua dibelenggu, dan jin yang jadi belenggu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di bulan suci Ramadan ini terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini keutamaan yang keempat, ya, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana amalan yang dilakukan pada saat tersebut itu khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, makanya di 10 terakhir itu manfaatkan sebaik mungkin. Ojo malah mempeng gawe isine toples, gawe jajan, golek klambi, ngecat genteng, dandani kursi. Ayolah fokuskan 10 terakhir itu, fokuskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di malam harinya. Karena di pagi hari kalau kita terlalu capek, maka malamnya biasanya tidur nanti, angler engko. Maka manfaatkan sebaik mungkin. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Jadi malam tersebut lebih baik jadi pada 1000 bulan. Dan malam tersebut malam yang penuh berkah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi. Ini keutamaannya. Kemudian bulan Ramadan adalah salah satu waktu dikabulkannya
doa. Makanya Ramadan itu akeh-akeh ndonga. Aja sampai malah ngakeh-ngakehno urusan dunya sing kurang ono faedahe. Inna lillahi fi kulli yaumin itqa'a minan nar fi syahri Ramadan wa inna li kulli muslim da'watan yad'u biha fayastajibulah. Dan setiap muslim apabila memanjatkan doa maka pasti dikabulkan. Ya. Kalau muslim memanjatkan doa maka Allah akan mengabulkan. Maka banyak-banyak berdoa nih di bulan suci Ramadan. Perbanyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Nabi juga pernah bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum." 3 orang yang doanya tidak tertolak. As-shaim hatta yuftir, yaitu orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Wal imamul adil, pemimpin yang adil. Wa da'watul mazlum, dan doanya orang yang teraniaya. Ini 3 doa mustajab. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka, seorang pemimpin yang adil, dan doanya orang-orang yang terzalimi. Makanya hati-hati ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang zalim. Karena ketahuilah doanya orang yang terzalimi mustajab. Ya. Dan untuk para yang berpuasa ini mari bersemangat, karena sesungguhnya doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak berdoa. Ini di antara keutamaan bulan suci Ramadan, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, bahwasanya keutamaan bulan suci Ramadan, di bulan tersebut setan-setan dibelenggu, pintu neraka ditutup, dan pintu surga dibuka lebar-lebar. Kemudian di bulan suci Ramadan pula ya terdapat malam kemuliaan yang penuh dengan keberkahan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan keutamaan yang keempat, bahwasanya bulan Ramadan adalah salah satu waktu dikabulkannya doa. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara faedah kajian kita pada pagi hari ini. Mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan. Terima kasih. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ya, pertanyaan yang pertama, Afan Ustadz izin bertanya. Ya, Afan jika di luar tema. Untuk di luar tema kita bahas nanti yang terakhir ya. Kita bahas pertanyaan yang satunya dulu. Ustadz, apa yang harus dilakukan dengan seorang akhwat yang datang bulannya sudah tak teratur lagi? Kadang 1 bulan penuh, kadang nggak datang sama sekali. Bagaimana dengan sholat dan puasanya? Apakah tetap dijalankan atau nunggu selesai? Terima kasih atas pertanyaannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang harusnya hendaknya memahami, ya khususnya para akhwat hendaknya memahami tentang darah. Ada darah haid, ada juga darah kotor, ya, atau selain dari darah haid ini. Jika itu adalah darah haid, otomatis untuk sholat maka dia tidak menjalankan, libur siklah. Adapun jika itu darah kotor, maka hendaknya dia ketika hendak sholat membersihkan terlebih dahulu, ya, kemudian dia menjalankan ibadah sebagaimana biasanya. Ya, maka harus tahu dulu ini darah kotor atau darah haid. Ya, harus bisa membedakan. Para ulama sudah memperinci ya tentang ciri-cirinya. Karena yang namanya darah
selain darah haid memiliki bau yang khas atau bau yang berbeda dengan darah haid tersebut. Maka ini para akhwat harus memahami ilmu masalah tersebut, dan kami juga sarankan untuk berkonsultasi dengan dokter ya yang ahli di bidang tersebut ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti harus bisa membedakan ini darah haid ataukah darah kotor. Jika nanti memang darah haid, ya sudah, untuk puasa, untuk sholat ya harus berhenti terlebih dahulu. Adapun jika nanti ini darah kotor atau darah penyakit atau darah nanti bukan darah haid ya, maka dia tetap menjalankan ibadah sholat, ibadah puasa. Tapi ketika hendak sholat, hendaknya dia membersihkan terlebih dahulu, baru kemudian dia melaksanakan ibadah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi harus paham dulu ya untuk penjelasan masalah macam-macam darah, termasuk juga ciri-ciri darah tersebut. Pada pembahasan yang dulu sudah pernah kita bahas terkait masalah tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin, ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz izin bertanya, katanya jika rezeki dijamin Allah, lalu mengapa ia harus sampai berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Mohon jawaban. Terima kasih ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Pertama yang harus kita pahami, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Tetapi ada hal yang tidak bisa dilepaskan, yaitu ikhtiar kita untuk berusaha mendapatkan rezeki tersebut. Ya, rezeki sudah dijamin. Coba perhatikanlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkalu haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah sebagaimana tawakalnya burung, kami akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana burung tersebut. Burung ini pagi berangkat, ya sore pulang, dia nggak tahu tempat kerjanya di mana. Ya, tapi dia berangkat tidak membawa apapun, pulang dengan membawa makanan, pulang dengan perut kenyang. Artinya apa? Ya, meskipun saat ini kita tidak punya pekerjaan tetap, tapi kalau sudah pagi, ayolah berangkat berikhtiar mencari pekerjaan. Ini kadang ada orang itu yang salah memahami, sampai salah menafsirkan. Kenapa sampean nggak kerja mas? Lah rezeki sono sing ngatur set. Gak usah kerja-kerja nek wae mangan ya mangan. Kita disuruh ikhtiar. Iku jenenge nggak tawakal. Ya, disuruh ikhtiar dulu. Karena ini ada sangkut pautnya erat. Para sahabat juga bekerja, berikhtiar, rezeki sudah dijamin, kita harus ikhtiarkan. Ya, kita harus ikhtiarkan. Sampai ada orang nggak kerja itu gara-gara hal tersebut juga. Nah, makanya ma'asyiral muslimin yang berbahagia, ya kita harus namanya ikhtiar, usaha. Sebagaimana burung, ya ambillah ibrah. Nabi mengingatkan, lau annakum tatawakkalu haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair. Udah pokoknya berangkat kerja wis. Hasil itu kita pasrahkan kepada Allah. Hasilnya kita pasrahkan kepada Allah, itu jatah rezeki kita sudah. Kita usaha yang optimal. Ya. Enggak mau ikhtiar ya. Ingatlah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan nih. Ya, sampean duwe kendaraan iki. Kemudian sampean parkir pinggir embong. Parkir ning pinggir embong, kuncine tetep disek sepeda motor kuno. Kemudian jenengan ngomong alatan tray rezekine ya ora ilang. Jangan demikian, kunci setir bismillah nanti rezekine ya gak akan kemana. Karena jenengan udah ikhtiar untuk menjaga bener-bener. Ya ini baru dikatakan benar. Ya, makanya rezeki sudah dijamin oleh Allah. Makanya kita jadi disuruh ikhtiar, disuruh usaha. Lah nggak mau usaha kok. Terkait hasilnya itu nanti kemudian kita kok masih kurang, ya
Sampai nggak cukup-cukup, nanti juga perlu ditinjau. Allah itu beri rezeki kita yang cukup, tapi untuk bergaya hidup ini yang angel gitu loh. Kadang orang itu gaya hidupnya tinggi. Ya. Belilah secukupnya. Belilah secukupnya, sebutuhnya. Ini juga harus dipahami. Jadi sekali lagi ikhtiarkan dulu. Berusaha. Ya, usaha terlebih dahulu. Jangan kemudian pasrah bongkokan. Wis rezeki wis dijamin ae kok. Lah hasilnya nanti terkait kita masih kurang, mungkin Allah uji dengan kita dengan kekurangan harta. Maka bersabarlah. Karena inna sabra min asbabid dhafar. Sesungguhnya sabar itu adalah sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sabar itu adalah sebab datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka terus berikhtiar, khususnya para laki-laki ya sebagai kepala rumah tangga, berikhtiar, berusaha bekerja. Ya, karena para nabi juga bekerja. Sahabat nabi juga bekerja. Terkait jika nanti masih kurang kemudian kita hutang, ya, Allah sedang menguji kita. Ada yang Allah uji dengan istrinya, ada yang Allah uji dengan anaknya, ada yang Allah uji dengan harta. Ya, ada yang Allah uji dengan harta. Maka ketika Allah sedang menguji kita, bersabarlah. Itu menandakan kita sebagai makhluk yang lemah, butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nek wis ngono aja pedhot dongane, aja lali ibadahi, aja malah ngadoh. Ya, ini diantaranya. Wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Alhamdulillah, jika tidak ada pertanyaan, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, pada pekan berikutnya. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan dalam menjalankan ibadah. Dan semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.